oleh salah tadi Oh, udah nih. ya, ya kalau dibilang narasumbernya itu lagi ya. Itu lagi yaitu bang SMA PGD SPN lalu kita lihatnya panggilan bang NS Bang Eki lah. Bang Eki. Oke. Bang Eki. Nah, tadi kita sudah keliling Jakarta Utara, Kelapa Gading, Ancol, masuk ke mana itu tadi tuh punya ke arah Kemayoran, muter di Jakarta Utara. Tadinya mau wawancara di seputaran Ancol, namun kondisinya tidak memungkinkan karena pencahayaan sangat gelap. Akhirnya kita lakukan ke Jakarta Utara dan inilah Bang Eki Ridwan, Bang Bro, Bang Eki, dan tadi udah dan kita bincang-bincang Bang Bro, sedikit dong perkembangannya. Ini kan informasinya bahwa surat pemberitahuan tentang pelaksanaan kongres luar biasa itu sudah keluar. Dan 3 hari yang lalu kembali keluar surat pemberitahuan dan agenda tentang pelaksanaan kongres. Jadi ada 2 surat, kongres luar biasa dan kongres. Dan ini sering kita diskusikan yang kita jaksa. Dan tanggapan Bang ini kemana dengan munculnya 2 surat terlepas RPDU Komisi 3, di mana rekomendasi dari Komisi 3 ada 2 poin. Yang pertama, Komisi 3 meminta Dirjen AHU untuk mencabut surat tanggal 29 Desember 24 Desember 2022, 24 Februari 2022, Oke, baik. dan 3 Maret. Udah paham. Waduh, nih. Sebelumnya sapa dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bugar dan bahagia selalu untuk kita semua. Tadi sore jalan-jalan naik motor, rencananya sih nggak ada bincang-bincang gitu ya, cuman mau motoran saja, tapi akhirnya kita kecapean, berkeringat ini, terus mau ngopi-ngopi dulu. Jadi sebelum malam ada beberapa kawan-kawan yang tanya tentang perkembangan gitu ya. Ya sebenarnya saya ini apalah gitu ya, hanya anggota biasa, tapi oke saja kalau hanya untuk bincang-bincang. Ada tadi kawan-kawan dari Jawa Barat juga, terus dari Banten juga tadi sapa-sapa gitu kan. Terus mudah-mudahan minggu depan rencananya kita juga mau bincang-bincang nih ya. Mau bincang-bincang, nah mungkin naik motor lagi. Mudah-mudahan Bro Pres Sindian mau ikutan. Oke, ini diskusi ya sama Mahfud. Terus kita mau menyambungkan lah ke kawan-kawan kaitannya dengan kongres atau kongres luar biasa. Ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa dipahami lah ya, dan bukan untuk diperdebatkan, ini hanya pandangan saya secara pribadi. Kalau situasi pada saat ini ya, seperti yang disampaikan oleh oleh Pak Yasona di RDPU, jauh sebelum RDPU dengan Pak Cahyo yang pertama dan yang kedua, ini sudah mulai sudah mulai harusnya di tahap penyelesaian gitu ya. Dan Pak Yasona pada ketika itu juga sudah sampaikan ada 2 pihak yang bersengketa ya, antara PPINI yang sudah berakhir dengan para penggwil-penggwil. Kita berharap terakhir diundangnya para ketua-ketua penggwil oleh Pak Cahyo itu sudah final, ada penyelesaian. Namun sampai hari ini kalau yang saya lihat ya, dan saya tanya juga kawan-kawan dari berbagai daerah itu tanya, Bang, Mas, Kang,
udah Om, gitu kan. Ini gimana? Nah, terus saya juga tidak tahu pasti sejauh mana, tetapi hak bagi kita semua selaku anggota untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya. Nah, saya ingin membagi ini permasalahan itu sebagai usulan ya kepada para rekan-rekan, terutama ketua-ketua Pengwil, kemudian pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang periode 2019-2022 yang harusnya sudah berakhir ya. Nah, juga kepada kawan-kawan, usulan itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama ya, supaya ada keseimbangan di masing-masing pihak. Ya. Yang pertama adalah yang akan diselenggarakan itu adalah KLB, ya, Kongres Luar Biasa. Kenapa bukan kongres? Ya. Karena kongresnya itu harusnya dilaksanakan pada saat berakhir ya di tahun 2022. Ya. Harusnya di bulan Mei, sebelum tanggal 1 Mei 2022. Sekarang sudah tahun 2023. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Agustus, sudah di bulan ke-8. Iya, iya. Nah, jadi harusnya yang kita namakan itu adalah Kongres Luar Biasa. Ya. Dan ini tidak usah diperdebatkan lagi. Ya. Apa sih artinya sebuah nama? Kan orang bilang begitu. Gitu, kan? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tempat penyelenggaraan itu harusnya tetap di Jawa Barat. Kenapa? Karena ini adalah keputusan Kongres 2023-2019 yang lalu di Makassar. Jangan dirubah-rubah lagi tempatnya itu selain di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, kita bagaimanapun juga harus mengakomodir ya berbagai masukan akibat ada berbagai permasalahan. Nah, kita harusnya bisa melihat ini dengan kepala jernih. Nah, jadi kalau menurut saya ya, yang poin ketiga itu adalah merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terlebih dahulu. Ini kan isunya, ini harus e-voting nasional. Ada yang bilang e-vote nasional. Nah, sekarang sudah sama-sama memahami e-vote dengan e-vote, ya kan? Elektronik dengan internet. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau sekarang dipaksakan untuk dilakukan e-vote nasional, sudah diakomodir belum oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Belum. Jadi kita berpikirnya sederhana saja ya. Apakah kita melakukan sesuatu ya untuk mencapai tujuan dengan melanggar aturan? Ya. Saya kira jangan. Kita ini notaris ya. Ya, jadi perbaiki dulu, sempurnakan dulu regulasinya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disempurnakan dulu, harus dirubah dulu. Baru ya, ini yang menjadi kesepakatan kita bersama, menjadi perjanjian, aturan, undangan yang undang-undang ya, aturan bagi kita yang harus kita jalankan. Jadi yang pertama adalah KLB, yang kedua adalah Jawa Barat, yang ketiga sempurnakan ADART dan peraturan pendukung. Nah, apakah nanti di Kongres Luar Biasa itu yang disetujui adalah e-vote nasional atau sistem distrik atau sistem perwakilan ya, atau nanti dipilih yang adalah formatur ya, seperti beberapa ormas itu pernah melakukan ya. Kemudian di organisasi alumni kenotariatan Unpad juga kita dulu pernah melakukan gitu ya. Jadi formatur itu katakanlah misalnya yang dipilih itu ada 5 atau 7 atau 9. Nah, kemudian nanti yang 5, 7 atau 9 jadi jumlahnya ganjil yang akan menentukan sendiri siapa yang dijadikan sebagai ketua umum. Jadi
pilihan-pilihan itu kembalikan kepada anggota, biar anggota yang memutuskan.